Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bintang, dengan saya Kak Ulil. Di video ini kita akan coba untuk membahas soal-soal tembus masuk Man-Injen untuk mata pelajaran bahasa Arab. Nah, di video pertama ini Kakak coba akan membahas 7 soal dulu ya. Dan sisanya kita coba akan membahas di video-video yang selanjutnya. Yuk kita mulai. Nah, untuk soal pertama, Kak Ulil ingatkan untuk adik-adik sekalian atau Sobat Bintang untuk menghafal kosakata, ya, kosakata di dalam bahasa Arab, karena soal pertama ini berkaitan dengan bacaan dan Sobat Bintang perlu untuk memahami dari bacaan-bacaan yang disebutkan di sini, maka perlu namanya menghafal kosakata atau al-mufradat, sehingga Sobat Bintang bisa memahami dari soal-soal yang disebutkan di sini. Coba Kak Ulil akan membaca dan juga menerjemahkan soal pertama ini. Maka dari itu Sobat Bintang untuk bisa menyimaknya dengan baik. Hajaran nabiyyu wa ashabuhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya telah berhijrah min Makkah ilal Madinati, dari kota Makkah ilal Madinati, ke kota Madinah. Tarakal muhajiruna watanahum. Al-muhajirun, orang-orang muhajirin, taraka, telah meninggalkan, watanahum, daerah mereka, wataraku buyutahum, wataraku, mereka telah meninggalkan, buyutahum, rumah-rumah mereka, wataraku amwalahum wa tijaratahum, dan mereka telah meninggalkan amwalahum, harta-harta mereka, wa tijaratahum, dan perdagangan mereka. Wasalu ilal madinati salimina, mereka telah sampai ila, ke al-madinati, kota Madinah, salimina, dengan selamat. Wastaqbala ahlul madinati, penduduk kota Madinah menyambut haula'il muhajirina, orang-orang muhajirin ini, istiqbalan aziman, dengan sambutan yang hangat, aziman, yang agung, sambutan yang hangat, bisa juga diterjemahkan seperti itu. Baik. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah al-mawdu'ul munasibu, judul yang sesuai, minal qira'atis sabiqati, dari bacaan sebelumnya adalah, kita coba lihat jawabannya. Hamzah, hijratur rasuli wa ashabihi, hijrahnya Nabi SAW dan para sahabatnya. Atau ba, al-buyutu wal amwalu wat tijaratu, rumah-rumah, harta benda, dan juga perdagangan. Atau jim, al-wusulu ilal madinati, sampainya ke kota Madinah. Atau dal, ahlul madinati wal muhajirun, penduduk Madinah dan orang-orang muhajirin. Nah, seperti yang nampak pada jawaban dari Hamzah, ba, jim atau dal, maka yang lebih tepat adalah yang Hamzah, yaitu hijratul rasul wa ashabuh, dan hijrahnya Rasul dan para sahabatnya. Baik. Kemudian
pada soal yang kedua, kakak bacakan dulu soalnya. Tarakal muhajiruna watanahum. Orang-orang muhajirin telah meninggalkan watanahum, daerah asal mereka, wa taraku buyutahum, dan mereka telah meninggalkan buyutahum, rumah-rumah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, wa tijaratahum, dan perdagangan mereka. Pertanyaannya, ma'nal kalimatil makhtutati, arti al-kalimah, kata yang al-makhtutati, yang digarisbawahi adalah, jadi ini adalah pertanyaan atau kata yang digarisbawahi yang sesuai dengan gambar adalah, maka kita mendapati yang sesuai adalah buyutahum, adalah rumah-rumah mereka. Maka jawaban yang tepat adalah jim, yaitu sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar. Baik, Sobat Bintang, kita coba akan membahas soal yang ketiga. Kakak coba baca dulu pertanyaannya. Titik-titik. Ahmadu ilal madrasati sobahal yaumi. Titik-titik. Ahmad ilal madrasati, ke sekolah, sobahal yaumi, pagi hari ini. Sobah pagi, al-yaum hari ini. Baik, kemudian ada pilihan ganda, hamzah dhahaba, ba dhahabat, atau jim dhahabu, atau dal dhahabata. Baik, tentunya hanya ada satu jawaban yang tepat untuk ditaruh atau mengisi di dalam titik-titik pada kalimat ini. Ya, maka sebelum kita menentukan jawaban yang tepat, kita bahas dulu mengenai soal yang ketiga ini. Dan soal ketiga ini berkaitan dengan kaidah atau grammar di dalam bahasa Arab, di mana ada kata kerja dan ada pelaku pekerjaan. Dan kata kerja itu diistilahkan dengan fi'il, ya. Kata kerja di dalam bahasa Arab, kata kerja dalam istilah bahasa Arab adalah fi'il, fi'lun atau al-fi'lu, ya. Al-fi'lu, al-fi'l atau fi'il saja, atau dibacanya fi'il, ya. Fi'il, kata kerja. Dan subjek atau pelaku pekerjaan itu, atau kita tulis di sini, subjeknya diistilahkan dengan fa'il, ya. Fa'il atau al-fa'il sama saja. Al-fa'ilu, bacanya fa'il. Fa'il. Baik, subjek, pelaku atau al-fa'il, pelaku perbuatan, kata kerja atau diistilahkan dengan fi'il. Nah, di dalam bahasa Arab, antara fi'il dan fa'il, kata kerja dan subjek atau pelaku pekerjaan itu memiliki aturan-aturan tersendiri. Nah, kita dapati di sini ada pengelompokan, ya, ada pengelompokan, yaitu muzakkar, ya, istilahnya muzakkar atau laki-laki, dan muannas atau perempuan. Maka kaidahnya, jika kita dahulukan yang muannas, ya, maka jika pelakunya atau fa'ilnya muannas, ya, atau perempuan, maka tanda di dalam sebuah fi'il atau kata kerja adalah
adanya tak sukun di akhirnya. Ya, ini perlu Sobat Bintang ingat-ingat, fahami dan ingat-ingat di dalam kata kerja dan fa'il atau pelaku pekerjaan yang jenisnya adalah mu'annas, maka harus ada tak sukun di akhirnya. Contoh, zahabat Fatimatu, Fatimah telah pergi. Adapun yang jenis muzakkar atau laki-laki, maka tidak perlu ada akhiran tak sukun, yang itu hanya terdapat di dalam subjek atau fa'ilnya mu'annas atau perempuan. Nah, jadi zahaba Ahmadu, Ahmad telah pergi. Ya, gitu ya. Jadi ini dalam satu kalimat yang mana terdiri dari kata kerja atau fi'il, demikian juga disebutkan fa'ilnya atau subjeknya. Kayak gitu ya. Baik. Nah, di sini ini kakak sertakan grammar atau tata bahasa Arab di mana kata kerja atau fi'il yang sesuai dengan pelaku, baik dari sisi jumlah, ya, baik dari sisi jumlah dan jenisnya. Kalau yang di deretan ini yaitu jenis mudzakkar. Adapun di deretan sebelah kiri atau di kolom sebelah kiri itu yang jenis apa? Mu'annas. Nah, kemudian dari sisi jumlah, ya, dari sisi jumlah pelaku perbuatan. Nah, untuk yang jumlahnya 1, ya, maka memakai kata kerja zahaba, zahaba dengan pelaku perbuatan 1 orang. Contohnya di sini zahaba Ahmadu, ya, pelaku laki-laki dan jumlahnya 1 orang. Demikian juga zahabat, ini juga jumlahnya 1. Zahabat. Nah, contohnya di sini zahabat Fatimatu. Baik. Nah, kemudian di baris kedua. Nah, ini untuk jumlah 2 orang, maka harus fiilnya, ya, fiilnya ada sendiri, ada bentuk tersendiri, yaitu zahaba panjang atau zahabata. Zahaba untuk jenis laki-laki dengan fa'il yang berjumlah 2 orang. Zahaba, mereka berdua telah pergi. Atau zahabata, mereka berdua perempuan telah pergi. Baik. Nah, contohnya misalkan, ya, Ahmad wa Ibrahim zahaba. Ahmad dan Ibrahim, mereka berdua telah pergi. Atau yang jenis mu'annas, Fatimah wa Aisyah zahabata. Fatimah wa Aisyah zahabata. Jadi antara subjek, ya, dan fi'il atau kata kerja itu harus sesuai, tidak bisa dicampur adukkan sekehendak kita, harus sesuai dengan aturan yang sudah ada. Kemudian yang zahabu, ya, sebagaimana di jim ini zahabu, maka untuk penggunaan subjek yang berjumlah banyak, lebih dari 2 orang, ya, 3 atau lebih, ini memakai kata kerja atau fi'il zahabu, ini untuk laki-laki. Contohnya Ahmad wa Ibrahim wa Muhammad zahabu. Begitu juga dengan yang jenis mu'annas, Fatimah wa Aisyah wa Maryam zahabna. Zahabna. Ya, begitu. Baik. Kemudian pada soal yang keempat, ini berkaitan dengan percakapan, ya, atau al-hiwar. Titik-titik. Kemudian bawahnya adalah jawaban. Na'am, ihtafalna fil usbu'il madhi. Na'am, iya, kami telah
merayakan fil usbu'il madhi, pada al-usbu'il madhi, seminggu yang lalu. Dari pilihan ganda yang disebutkan, di antara jawaban yang paling tepat adalah, coba kita baca terlebih dahulu. Hal ihtafaltum Aidal Fitri, apakah kalian merayakan Idul Fitri? Ba, mata ihtafaltum Aidal Fitri, kapan ihtafaltum kalian merayakan Idul Fitri? Atau jim, kaifa ihtafaltum Aidal Fitri, bagaimana kalian merayakan Idul Fitri? Atau dal, limadza ihtafaltum Aidal Fitri, mengapa kalian merayakan Idul Fitri? Baik. Nah, jawaban dari pilihan ganda disebutkan yang paling tepat adalah, coba mungkin kakak sampaikan dari rumus di dalam sebuah percakapan. Ya, perlu sobat bintang perhatikan bahwa jika ada jawaban na'am, ya, na'am artinya apakah, na'am artinya iya, maka pertanyaannya pasti apakah, ya, maka pertanyaannya pasti apakah. Nah, coba kita cari dari jawaban yang disebutkan di sini yang ada kata apakah, maka yang tepat adalah alif atau hamzah. Hal ihtafaltum Idul Fitri, apakah kalian merayakan Idul Fitri? Jawabannya na'am. Ya, meskipun di dalam kalimat setelahnya ini ada kata atau kalimat keterangan, ya, keterangan yang menunjukkan waktu pada seminggu yang lalu, yang mengindikasikan makna mata kapan. Nah, ini soal jebakan. Jadi perlu, ya, difahami dari hiwar, pertanyaan dan jawaban. Nah, trik untuk bisa menentukan jawaban yang mudah adalah itu tadi, yaitu jika ada jawaban na'am, yaitu iya, maka pasti ada di pertanyaan menunjukkan kata tanya apakah, yaitu hal. Maka jawabannya adalah na'am atau tidak. Ya, na'am atau tidak. Adapun kalimat di sini adalah hanya menunjukkan penguatan bahwa kami telah merayakan Idul Fitri pada seminggu yang lalu. Baik, kemudian pada soal yang kelima, ini berkaitan dengan soal hiwar, percakapan. Coba kita bacakan terlebih dahulu. Aina tuwfiyar Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana? Aina artinya di mana. Tuwfiyar Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian jawabannya titik-titik. Fi syahri Rabi'il awwali sanatal hadiyata asyrata minal hijrah. Titik-titik. Pada bulan Rabi'ul Awal, tahun ke-11 dari hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Kemudian ada pilihan ganda disebutkan di sini. Coba kita bacakan terlebih dahulu. Alif atau hamzah. Tuwfiyar Rasul yaumal itsnain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin. Atau ba, tuwfiyar Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat fi ats-tsalits wa sittin min umri, pada umur 63 tahun. Atau jim, tuwfiyar Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da hijratihi ilal Madinah. Rasulullah SAW wafat setelah hijrahnya ke kota Madinah. Atau dal, tuwfiyar Rasul sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat di kota Madinah. Baik, sobat, kita perlu kita memahami dari hiwar berikut ini, yaitu salah satu dari cara mudah untuk memahami
hiwar berikut ini, yaitu dengan mengetahui kunci atau kata kunci di dalam setiap kalimat atau di dalam setiap maksud dari kalimat atau hiwar yang disebutkan dalam soal. Nah, kata kunci yaitu untuk memahami dan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang tepat adalah aina pada pertanyaan aina yang menunjukkan keterangan tempat di mana, maka jawabannya sesuai dengan pertanyaan yaitu keterangan tempat. Oleh karena itu kita coba cek dari pilihan ganda yang telah disebutkan yang menunjukkan keterangan tempat adalah dal, yaitu fil madinati. Tuwfiyar Rasul sallallahu alaihi wasallam fil madinati. Rasulullah wafat di kota Madinah. Nah, inilah jawaban yang tepat untuk mengisi tempat yang kosong pada respon dari pertanyaan di atas yang menanyakan tentang keterangan tempat. Tuwfiyar Rasul sallallahu alaihi wasallam fil madinati fi syahri Rabiul Awal sanatal hadiyata asyrata minal hijrah. Rasulullah SAW wafat di kota Madinah pada bulan Rabiul Awal pada tahun 11 dari Hijriah. Adapun pada jawaban pilihan ganda yang lainnya, maka semuanya menunjukkan keterangan waktu. Yaumal Isnain, pada hari Senin. Atau jawaban yang kedua, fi as-salis wa sittin, 63 umur beliau. Jadi ini tetap menunjukkan keterangan waktu. Atau jim, ba'da hijratihi ilal Madinah, setelah hijrahnya ke kota Madinah. Ini juga menunjukkan zaman atau keterangan waktu. Baik. Kemudian soal yang keenam. Kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-farad la ya'riful qira'ata walal kitabata. Nabi dahulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ya'riful qira'ata, la ya'riful qira'ata, beliau tidak mengetahui bacaan, walal kitabah, dan juga tidak mengetahui penulisan, tidak bisa baca tulis. Nah, dari pilihan ganda yang disebutkan yang sesuai dengan kalimat di atas adalah Nabi alaihi wasallam dulu adalah Nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu adalah Nabi. Memang benar Muhammad adalah Nabi, namun tidak sesuai dengan potongan kalimat berikutnya, di mana beliau tidak bisa baca tulis. Di dalam bahasa Arab, istilah tidak bisa baca tulis adalah ummi. Seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa baca tulis. Sehingga yang tepat di dalam jawabannya adalah jim, ummiyah. Karena Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ummiyah, la ya'riful qira'ata walal kitabata. Baik. Ya, demikian dari soal-soal yang kakak sampaikan, yang kakak bacakan. Mudah-mudahan sobat bintang semua menjawab dengan tepat, memahami dengan apa yang kakak sampaikan, dan mudah-mudahan bisa diterima di sekolah favorit kalian, yaitu Insan Cendekia. Mungkin itu yang bisa kakak bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.